Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Rahmat Wahyudi dengan NIM 120130044 dari program studi teknik elektro tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk pembuatan tugas mengenai Kamus 5 Kosakata yang saya buat. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kamus 5 Kosakata di minggu ketiga, mengenai matematika deskripsi dari sinyal. Oke, baiklah. Seperti terlihat di layar, yang di sebelah kanan ini merupakan hasil dari materi yang sudah saya dapatkan, dan yang sebelah kiri merupakan bentuk latex yang sudah saya susun. Di mana untuk pertemuan kali ini, untuk yang di minggu ketiga ini, saya membaca mengenai literasi dari kosakata radian, turunan, sinusoidal, terus mengenai eksponensial, dan yang terakhir mengenai signum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari literasi yang sudah saya dapatkan. Yang pertama, yakni mengenai radian. Radian merupakan satuan pengukuran sudut dengan simpul di tengah lingkaran yang sisi-sisinya dipotong oleh lengkungan keliling, dan juga memiliki panjang yang sama dengan jari-jari. Satuan sudut atau radian dalam bidang yang dilambangkan dengan rad, sudut yang dibentuk oleh dua jari keliling diukur dalam radian sama dengan panjang busur yang dibatasi oleh jari-jari yang dibagi oleh jari-jari, yaitu radian sama dengan S per R, di mana theta adalah sudut, S adalah panjang busur, dan R adalah jari-jari. Radian pertama kali disusun dari matematikawan Inggris dengan nama Roger Curtis pada tahun 1714. Meskipun ia tidak menyebutkan nama satuan pengukuran ini, kata radian pertama kali muncul di media cetak pada tahun 1873. Awalnya radian itu, saya lanjutkan. Awalnya radian itu dianggap satuan tambahan dalam sistem satuan internasional (SI). Tapi satuan tambahan ini dihapuskan pada tahun 1945 dan sekarang dikenal sebagai satuan turunan. Radian yang diturunkan dari satuan dasar SI, meter, yang sama dengan M dikali M pangkat min 1 atau M per M, merupakan meter saling menghilangkan satu sama lain. Dalam definisi radian tersebut, radian dianggap tidak berdimensi, dan untuk alasan ini, radian sering hanya ditulis sebagai angka, tanpa simbol satuan. Radian adalah satuan pengukuran yang didefinisikan sebagai 180 derajat. Kadang-kadang disingkat rad atau disebut subskrip C, yang biasa digunakan untuk ukuran melingkar. Radian adalah satuan standar pengukuran untuk sudut. Satuan SI yang masih berhubungan dengan radian adalah steradian atau SR, atau radian persegi yang mengukur sudut ruang. Sudut ruang dapat divisualisasikan sebagai bagian kerucut dari sebuah bola. Steradian adalah satuan pengukuran lain yang berdimensi sama dengan M dikali M pangkat 2. Ini merupakan gambar dari contoh sudut radian, di mana ini merupakan sebuah lingkaran, dan pada lingkaran itu terdapat sudut dengan jari-jarinya juga. Jadi ini merupakan gambar contoh dari radian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kosakata yang saya dapatkan mengenai turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagian fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Turunan fungsi
turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Sebagai contoh, fungsi f menjadi fungsi f aksen. Dan turunan ini juga biasa kita lihat turunan ketiga, yakni f aksen dengan pangkatnya aksen 2 kali. Atau f aksen 2. Dengan itu maksudnya yakni turunan kedua dan turunan ketiga. Oke, saya lanjutkan. Turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Sebagai contoh, fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai untuk beraturan. Fungsi dari turunan sendiri yang sering kita ketahui merupakan menghitung garis singgung pada suatu kurva atau fungsi dan kecepatan. Konsep turunan ini juga dipikirkan atau pada pertama kali oleh Sir Isaac Newton pada 1642 sampai 1727. Dia merupakan ahli matematikawan dan fisika bangsa Inggris dan Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Ahli matematika bangsa Jerman, turunan memiliki banyak aplikasi dalam bidang kuantitatif atau perhitungan yang bersifat nilai mutlak. Salah satunya adalah hukum gerak Newton yang kedua yang menyatakan hukum Newton kedua yang menyatakan bahwa turunan dari momentum suatu benda juga sama dengan gaya yang diberikan kepada benda. Laju reaksi dari reaksi kimia yang termasuk turunan. Ini merupakan konsep dari persamaan di turunan, yakni f aksen x limit h mendekati 0 f x plus h kurang fx per h. Oke, selanjutnya untuk yang kosakata ketiga, saya mengambil di sini mengenai sinusoidal. Gelombang sinus atau sinusoidal adalah fungsi matematika yang berbentuk osilasi halus berulang. Fungsi ini sering muncul dalam ilmu matematika, fisika, pengolahan sinyal, dan teknik listrik, dan berbagai bidang lain. Bentuk yang paling sederhana dari fungsi ini terhadap waktu T adalah YT sama dengan A dikali sin omega T plus P. Dengan keterangan A merupakan amplitudo, adalah puncak simpangan fungsi dari posisi tengahnya. Omega merupakan frekuensi sudut, menunjukkan berapa banyak gerak bolak-balik yang terjadi dalam satu satuan waktu. Satu satuan waktu dalam radian per detiknya. Dan P merupakan fase, yakni yang menunjukkan di mana posisi awal gerakan ketika T bernilai 0. Gelombang sinus sangat penting dalam bidang fisika karena gelombang ini mempertahankan bentuknya ketika ditambahkan kepada gelombang sinus berfrekuensi sama yang lain walaupun fasenya berbeda. Gelombang ini merupakan satu-satunya fungsi periodik yang memiliki sifat. Sifat ini menjadikan gelombang ini bagian penting dalam analisis Fourier. Oke, selanjutnya untuk kosakata keempat yang saya ambil yakni mengenai eksponensial. Adapun orang yang pertama kali menemukan bilangan berpangkat atau eksponen adalah John Napier pada tahun 1550 sampai 1617. John Napier merupakan seorang bangsawan dari Merchiston, Skotlandia. John Napier juga merupakan penemu bilangan logaritma yang memang ada hubungannya dengan bilangan eksponen. John Napier menyadari bahwa setiap bilangan bisa diubah dalam bentuk eksponen maupun logaritma, agar bilangan tersebut bisa diubah dalam bentuk yang lebih sederhana. Eksponen adalah perkalian berulang. Banyaknya perkalian yang dilakukan dituliskan di atas bilangan pokok dengan ukuran angka kecil, atau secara umumnya juga bisa diartikan untuk rumus dari eksponen itu, yakni A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A hingga nilai N. Atau bisa dicontohkan dengan seperti di bawah ini. Saya mengambil contoh yakni 3 pangkat 3, di mana
3 itu A dan 3 pangkat 3 merupakan N. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Untuk mendapatkan hasil 27 ini merupakan perulangan atau pengalian sebanyak 3 kali bilangan 3. Oke. Dalam eksponensial dikenal juga dengan persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial adalah suatu persamaan yang pangkatnya dan bilangan pokoknya atau keduanya memuat suatu variabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya baca, yakni signum. Dalam matematika, fungsi atau tanda fungsi signum pada bahasa Latin yaitu tanda. Fungsi signum adalah fungsi ganjil yang menghasilkan nilai tanda dari bilangan yang dimasukkan. Dalam simbol matematis, fungsi ini biasanya disimbolkan dengan SGN atau signum kepanjangannya. Grafik di sebelah kiri pada gambar fungsi signum ada definisi matematika. Grafik sebelah kanan ada cara yang lebih umum untuk mempresentasikan fungsi untuk tujuan rekayasa. Tidak ada sinyal praktis yang dapat berubah secara terputus-putus. Jika perkiraan fungsi signum dihasilkan oleh generator signal dan dilihat pada osiloskop, itu akan terlihat seperti grafik di sebelah kanan. Fungsi signum intrinsik dalam MATLAB dan disebut fungsi tanda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat fungsi signum. Bilangan real dapat berasal dari perkalian antara nilai mutlaknya dan hasil fungsi tandanya. Untuk persamaannya, ini fungsinya signum X dikali mutlak X kali X. Signum X dikali mutlak X. Dari persamaan di atas, selama X tidak sama dengan 0, sehingga bisa ditulis, yaitu signum X, X per mutlak X sama dengan mutlak X per X, signum X. Sama dengan X per mutlak X sama dengan mutlak X per X. Ini merupakan proses penyederhanaan dari persamaan di atas. Oke, sekian materi mengenai pertemuan minggu ketiga dan literasi yang sudah saya baca, yakni mengenai yang pertama tadi mengenai radian, kemudian mengenai turunan, yang ketiga mengenai sinusoidal, yang keempat mengenai eksponensial, dan yang terakhir mengenai signum. Informasi mengenai tugas ini merupakan kamus 5 kosakata, yang mana pada kelima kosakata yang saya dapatkan itu mengandung dari persamaan atau mengacu pada materi 5W+1H. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai minggu ketiga. Bisa dibilang merupakan bagian kedua dari matematika description of signal. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.